Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Sebelum melaksanakan aktivitas kita, mari kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kami mau berdiam sejenak untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat teresap di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu menegur, menguatkan dan mengubah hidup kami. Berbicaralah kepada kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah integritas dan kepekaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dan Saudara bertemu dengan seseorang yang nada bicaranya terdengar manis sekali, tetapi pada saat Bapak Ibu dan Saudara mengecek kenyataannya ternyata jauh berbeda? Atau mungkin di media sosial kita sering menemukan figur yang kelihatannya sangat religius dengan kutipan-kutipan ayat firman Tuhan atau kutipan-kutipan bijak, tapi dalam kehidupan nyatanya malah suka memanipulasi orang lain. Di zaman sekarang gampang sekali buat seseorang untuk tampil seolah-olah membawa pesan Tuhan atau bertindak atas nama Tuhan, padahal sebenarnya ia cuma menjalankan agenda pribadi. Sehingga terkadang kita yang mendengar atau yang melihat menjadi bingung, mana yang benar-benar dari Tuhan atau mana yang cuman akting semata. Nah, masalah ini ternyata bukan hanya terjadi di zaman now atau zaman sekarang ini. Di zaman Nabi Yeremia, kondisinya sangat mirip. Melalui Yeremia 23 ayat 21 sampai 23, Tuhan membongkar kedok orang-orang yang mengaku sebagai pembawa pesannya. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah mengutus mereka. Melalui firman hari ini kita diajak untuk belajar lebih peka dan jujur di hadapan Tuhan, agar jangan gampang terkecoh dengan kemasan. Ayat 21 dari firman Tuhan yang kita baca, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Di ayat ini Tuhan secara terbuka berbicara, kalau para nabi itu, mereka berjalan atas kemauan mereka sendiri. Mereka terlihat sibuk dan bersemangat membawa nama Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah menyuruh mereka. Di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja gampang terkesan dengan hal-hal luar, dengan khotbah yang hebat, penampilan yang meyakinkan, atau popularitas dari seorang hamba Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kita untuk tidak cuma melihat kemasan. Jangan gampang terbawa oleh arus ajaran, nasihat atau pengaruh orang lain yang hanya karena kelihatan keren atau membawa-bawa nama Tuhan. Kita perlu belajar menguji segala sesuatu, apakah ini benar mencerminkan hati Tuhan atau cuman ambisi manusia. Selanjutnya, pesan yang benar dari Tuhan itu mengubah hidup, bukan cuman menyenangkan telinga. Di ayat yang ke-22, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat. Tuhan memberikan tolak ukur yang jelas di ayat 22.
Pesan yang benar-benar berasal dari Tuhan, tujuannya adalah membuat orang bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Banyak nabi palsu di zaman Yeremia yang senang mengobrol janji manis dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, padahal orang-orang sedang hidup dalam dosa. Terkadang kita juga lebih suka mendengarkan hal-hal yang enak di telinga, yang membuat hati senang dan tidak peduli jika hidup makin jauh dari Tuhan. Padahal teguran dari Tuhan itulah yang membuat hati kita tersentil. Seringkali kita mengingat akan bentuk kasih Tuhan kepada kita supaya kita tidak tersesat. Selanjutnya kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi daripada Tuhan. Di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Dan ayat yang ke-24, sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Bagian ini adalah bagian yang memberikan pengingat yang sangat kuat bagi kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia memenuhi langit dan bumi. Tidak ada sudut ruangan atau tidak ada isi hati dan tidak ada niat tersembunyi yang bisa kita tutup-tutupi daripada Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merasa kesepian atau berjuang sendiri, ayat ini menjadi penghiburan. Tuhan itu dekat, Dia melihat setiap perjuangan hidup. Dan karena itu, kita diingatkan supaya setiap kita senantiasa ada dekat dengan Tuhan. Tetapi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang suka bermain-main dengan Tuhan, yang berpura-pura baik di depan orang, tetapi hidup sembarangan di belakang, ayat ini memberikan teguran tegas. Tuhan melihat integritas kita, bukan hanya apa yang kita tampilkan di depan umum, tetapi Ia juga melihat apa yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali kepada dasar integritas dan kepekaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya rajin berlari membawa nama Tuhan, tetapi sebenarnya tidak pernah duduk diam mendengar suaranya. Dan jangan sampai kita mudah terkecoh oleh pengaruh dunia yang kelihatannya manis, tetapi melenceng dari kebenaran. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari melalui doa dan firman-Nya, sehingga kita peka untuk membedakan mana yang benar-benar dari Tuhan dan mana yang hanya berdasarkan keinginan manusia. Tuhan memperhatikan kita semuanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini. Kami berdoa, mohon Tuhan ampuni kami apabila hati kami terkecoh dengan hal-hal luar. Bahkan mungkin kami juga berpura-pura baik di hadapan orang lain. Selidiki hati kami, bersihkan niat kami yang salah. Tolong kami supaya kami memiliki integritas dalam kehidupan kami setiap hari. Dan tolonglah kami juga supaya kami peka untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.